Nama saya Santia Tamansari. Saya dari Universitas Megabuana Palopo. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang bagaimana peran bidan sebagai pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik dalam kehamilan. Pertama-tama kita harus ketahui dulu tentang kehamilan. Jadi kehamilan adalah kondisi yang terjadi ketika terdapat pembuahan dan perkembangan janin di dalam rahim. Umumnya kehamilan akan berlangsung selama 37 minggu hingga 40 minggu yang dihitung dari hari pertama menstruasi terakhir. Adapun tanda-tanda kehamilan, yang pertama itu tidak adanya menstruasi atau tidak haid, yang kedua adanya mual dan muntah, yang ketiga adanya perubahan payudara, yang keempat sakit kepala, yang kelima adanya kenaikan berat badan, yang keenam terdengarnya denyut jantung janin dari alat medis, yang ketujuh terlihat janin dari hasil USG, dan yang kedelapan adanya tes kehamilan yang positif, yang kesembilan adanya flek darah yang keluar. Di sini juga ada tanda bahaya pada kehamilan. Jadi segera ke rumah sakit, puskesmas, dokter atau bidan jika mengalami keluhan atau tanda-tanda seperti ini. Yang pertama itu janin dirasakan kurang aktif bergerak dibandingkan sebelumnya. Kemudian adanya muntah terus-menerus dan tidak mau makan. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Dan yang berikutnya mengalami demam tinggi. Kemudian mengalami perdarahan pada hamil muda atau hamil tua. Kemudian yang terakhir adanya bengkak pada kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Dari tanda-tanda tersebut, jika ibu mengalami itu, ingat ya Bu, harus mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagaimana sih peran bidan sebagai pendidik? Jadi peran bidan sebagai pendidik yaitu memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan khususnya yang berhubungan dengan pihak terkait ibu, anak, dan keluarga berencana atau KB. Di sini ada beberapa peran bidan sebagai pendidik dalam kehamilan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan antenatal atau ANC, di mana memastikan kesehatan ibu dan janin melalui pemeriksaan rutin seperti tekanan darah, berat badan, tinggi fundus uteri, detak jantung janin, dan perkembangan janin. Yang kemudian yang kedua itu memberikan edukasi dan konseling, di mana tentang nutrisi selama kehamilan, olahraga, dan pola hidup sehat. Juga memberikan konseling tentang persiapan persalinan, menyusui, dan perawatan bayi baru lahir. Bidan juga berperan mengidentifikasi risiko atau komplikasi selama kehamilan seperti preeklamsia, anemia, atau diabetes gestasional. Kemudian merujuk ke dokter atau fasilitas kesehatan lain jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Yang berikutnya ada juga peran bidan sebagai pembimbing dalam kehamilan. Jadi peran bidan sebagai pembimbing dalam kehamilan sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan informasi, dukungan, dan perawatan yang diperlukan selama masa kehamilan. Mendampingi ibu dalam menjaga kesehatan fisik dan mental dalam kehamilan. Juga memberikan bimbingan persiapan persalinan seperti mengajarkan teknik pernapasan, manajemen nyeri, dan tanda-tanda persalinan, dan juga membimbing ibu menerapkan pola hidup sehat. Bidan juga memberikan pengetahuan tentang pentingnya ASI eksklusif dan teknik menyusui yang benar. Peran bidan sebagai fasilitator. Bidan sebagai fasilitator dalam kehamilan memberikan peran penting
untuk menyediakan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Bidan bertanggung jawab memberikan pemeriksaan rutin, memberikan penyuluhan dan konseling tentang kehamilan sehat. Bidan mengatur jadwal kunjungan. Bidan memberikan dukungan emosional kepada ibu hamil dan memastikan ibu mendapatkan perawatan yang tepat. Selain itu, bidan juga merujuk ibu ke tenaga medis lain jika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, serta memfasilitasi akses ibu hamil ke layanan kesehatan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat baik bagi sesama bidan maupun sebagai ibu hamil.